Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 506 pertarungan artefak. Orang-orang dari Departemen Intelijen Militer tiba-tiba berteriak melihat kejadian ini, dan mereka tampak sangat bersemangat dan luar biasa. Pedang Jun murni ini benar-benar menembus seluruh kuarsit yang tampaknya kuat hanya dengan beratnya sendiri. Betapa tajamnya ini, betapa keras pedang bisa melakukannya. Kamu tahu, barusan, Hattori menggunakan semua kekuatannya dan menggeseknya ke bawah, hanya untuk memotong sudut kuarsit. Ini sangat menakjubkan, sangat luar biasa. 10 pedang terkenal memang layak. Inilah yang benar-benar memotong besi seperti lumpur. Terlalu keren. Nenek moyang kita terlalu hebat. Sekarang kita pasti menang. Sial, biarkan dong yang kecil ini tahu apa sebenarnya senjata Huaxia itu. Sekelompok perwira muda dari Departemen Intelijen Militer sangat bersemangat ketika melihat adegan ini, tetapi kegembiraan semacam ini tidak cukup, dan mereka tidak tampil terlalu banyak, karena mereka masih berkeringat di dalam hati, mengetahui bahwa masih terlalu dini untuk bahagia. Hanya ketika pedang Jun murni ini benar-benar memotong pedang rakyat Dongyang, mereka bisa benar-benar menang. Lagi pula, pada awalnya, senjata ajaib itu juga sangat kuat, dan itu juga menghancurkan kuarsit, namun pada akhirnya masih kalah dari pedang Toyo. Tokugawa dan anggota lain dari Liga Pendekar Jepang juga mengubah wajah mereka ketika melihat adegan ini. Mereka sedikit terkejut, tetapi mereka segera kembali ke ekspresi alami mereka. Bagaimanapun, ketajaman senjata tidak berarti kekerasan harus tinggi. Dalam kata-kata Huaxiamu, ini disebut menggertak, kan? Hattori melirik pedang Chunjun yang dimasukkan ke dalam kuarsit, mencibir, dan kemudian memutar pedang Jepang yang berkilauan di tangannya, berteriak, ambil. Begitu suara itu jatuh, dia menendang kakinya dan tiba-tiba bergegas keluar, pedang Jepang di tangannya terangkat tinggi, dan dia akan menebas ke arah kepala Lin Yu. Kulit Lin Yu datar, dan ketika Hattori hendak bergegas ke depan, dia membanting kakinya dan melangkah keluar dengan sepak terjang. Pada saat yang sama, dia meraih pedang Chunjun yang dimasukkan ke dalam kuarsit dengan tangan kanannya, dan membantingnya, dan hanya mendengarnya lagi. Dengan suara, pedang Chunjun yang dimasukkan ke dalam batu itu tiba-tiba membelah seluruh kuarsit. Pada saat yang sama, Lin Yu menggelengkan bahu kanannya, dan pedang Jun murni di tangannya diambil dari bawah ke atas, dan menghadap pisau yang dipotong oleh server. Bangling. Saat dua bilah tajam bertabrakan, suara tajam datang, dan cahaya dingin berputar tiba-tiba, dan kemudian dengan letupan, itu jatuh ke lumpur beberapa meter jauhnya. Semua orang tampak kaget dan buru-buru melihat ke sekeliling tempat cahaya dingin telah menghilang, hanya untuk melihat pedang patah yang berkilauan dimasukkan ke dalam tanah, yang merupakan bagian atas dari pedang Jepang di tangan para Hattori. Wow! Ada ledakan sorak-sorai dari seluruh tempat. Luar biasa. 10 pedang terkenal, ini adalah 10 pedang terkenal kami di China. Hahaha, inilah kekuatan sejati kita, dan inilah senjata sejati kita. Tak tertahankan, Toyo Sword benar-benar tak tertahankan. Sungguh luar biasa. Keren. Dongyang kecil, kamu tidak baik sekarang. Melihat keadaan ini, sekelompok perwira muda dari Departemen Intelijen Militer benar-benar tidak terkendali. Mereka berteriak dengan lantang. Beberapa orang bahkan meneteskan air mata. Hinaan tak berujung yang mereka terima barusan akhirnya bisa habis. Pukul mundur dan kembali. Saat ini, mereka hanya bangga dengan leluhur Tiongkok dan peradaban Tiongkok. Hu Haifan, Jenderal Fan dan yang lainnya tiba-tiba merasa lega ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka saling memandang, dan ada perasaan lega dan bangga yang besar di mata mereka, dan mereka tidak bisa tidak merasa bersyukur untuk Lin Yu. Jika bukan karena Lin Yu,
atau bahkan wajah yang hilang oleh seluruh China, mereka masih tidak tahu bagaimana mendapatkannya kembali. Tokugawa Naganobu dan orang Jepang lainnya melihat pemandangan batu api listrik tadi. Mereka sepertinya telah menelan banyak lalat, warna kulit mereka biru, sangat jelek, dan mereka tidak dapat bersuara dengan mulut setengah terbuka, dan ada kedalaman di mata mereka. Kejutan sumsum tulang, jelas mereka tidak pernah menyangka bahwa yang disebut 10 pedang terkenal Tiongkok itu begitu hebat. Bagaimanapun juga, akan baik-baik saja untuk bertarung selama beberapa ronde. Aku tidak menyangka itu hanya pertarungan yang sederhana, dan pedang Jepang yang terbuat dari potongannya langsung hancur. Apa yang lebih tidak dapat diterima adalah bahwa serangan putaran ini diprakarsai oleh Hattori. Dia menyapu dari atas ke bawah, sementara Lin Yu menggunakan pedangnya untuk bertahan secara normal, tidak menggunakan kekuatan sama sekali. Dengan kata lain, pedang mereka dihancurkan oleh kekuatan Hattori. Dapat dilihat betapa kerasnya pedang Jun murni ini. Pada saat yang sama ketika Hattori sedang mematahkan pisaunya, karena ketidakseimbangan kekuatan yang sangat besar, dia tidak bisa menahan untuk tidak melompat ke depan, terhuyung-huyung, dan hampir jatuh ke tanah. Untungnya, dia bereaksi dengan cepat dan tanpa sadar menusuk tanah dengan pisau yang patah di tangannya. Hanya dengan begitu saya dapat menstabilkan tubuh saya. Kemudian ekspresinya berubah dan dia buru-buru mencabut pisau patah di tangannya. Ketika dia melihat pedang Jepang di tangannya memang telah terpotong dari pinggang. Ada dengung di telinganya, otaknya kosong, matanya tiba-tiba melebar, hampir semuanya. Hampir menonjol, dia terhuyung mundur beberapa langkah, gemetar karena terkejut. Tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Itu sama sekali tidak mungkin. Lin Yu meliriknya, mengabaikannya, dan kemudian menoleh ke Tokugawa Changxin dan berkata, "Tuan Tokugawa, bisakah kamu mengambil apa yang kamu sebut pedang Toyo pertama?" Tokugawa Naganobu ketakutan, dan tangannya di bawah meja bergetar sedikit. Dia melirik Lin Yu dengan kebencian di matanya, dan kemudian berkata dengan dingin, "Tolong keluarkan pedang pertama kami di timur, sehingga mereka bisa melihat." Untungnya, mereka masih memiliki potongan pertama di Toyo. Potongan pertama Toyo untuk memotong emas dan giok. Karena dia sudah memerintahkan orang-orang untuk membawa pedang berharga ini, yang merupakan kebanggaan seluruh negeri, begitu suaranya turun, seorang pria berkimono keluar dengan cepat sambil memegang sebatang pedang panjang di tangannya. Kotak brokat strip lebih mewah dari yang sebelumnya ungu tua. Beberapa prajurit dalam ketentaraan yang memahami budaya Jepang melihat warna dua kotak brokat dan mengutuk dengan suara pelan, karena mereka tahu bahwa di kerajaan Jepang, putih adalah warna eksklusif kaisar, dan ungu adalah warna eksklusif sang pangeran. Pedang Toyo pertama yang disimpan oleh orang Jepang berada di dalam kotak brokat putih, sedangkan sisa pedang Jepang untuk China digunakan dalam kotak brokat ungu tua, untuknya seram dan jelas. Untungnya, Hu Haifan bahkan tidak meremehkan pisau yang terbuat dari potongan-potongan ini, dan bahkan tidak menginginkannya. "Tuan Tokugawa, apakah Anda ingin melihat lebih dekat pedang Anda yang berharga? Atau semua orang Anda akan berfoto dengan pedang ini bersama-sama, dan menulis sesuatu untuk saya?" Lin Yu memandang Tokugawa Naganobu sambil tersenyum, mempelajari nada Hattori barusan, dan berkata dengan senyum marah. Semua perwira Departemen Intelijen Militer tertawa terbahak-bahak mendengar ini. "Aku seharusnya mengatakan ini padamu." Tokugawa Naganobu mendengus dingin, lalu bangkit, "Kali ini aku secara pribadi akan mengambil pedangmu dengan pedang Toyo pertama kita." Adegan barusan membuatnya marah, dan dia benar-benar tidak bisa duduk diam. Jadi dia secara pribadi harus keluar dan menggunakan pedang timur pertama mereka melawan pedang Jun murni di tangan Lin Yu. Dia bahkan curiga bahwa mereka tidak kalah dalam kekuatan pedangnya, tetapi dalam kontes kekuatan internal bagaimanapun, dia telah melihat kemampuan Lin Yu ketika dia berada di aula medis dan tahu bahwa keterampilan Lin Yu sangat tidak biasa. Tapi begitu dia bangun, lelaki tua botak berwajah malang yang duduk di sampingnya segera menangkapnya, dan berkata dengan suara rendah,
Tokugawa, kamu harus memikirkannya, jika kita kalah kali ini. Tapi itu berarti pedang No. 1 kita di timur kalah dari pedang No. 9 di Tiongkok. Pada saat itu, pedang harta karun nasional kota kita akan dihancurkan, dan kerajaan matahari terbit kita akan kehilangan reputasinya. Huaxia bahkan dibenci oleh seluruh dunia. Kapan kamu belajar berbicara untuk musuh? Tokugawa Nagasaki berteriak pada lelaki tua botak itu, dalam kata-kata Huaxia, kamu disebut menghancurkan prestise seseorang dan meningkatkan ambisi orang lain. Pedang pertama kita di timur tidak terkalahkan dan tidak akan pernah bisa dikalahkan. Demikian pula, matahari terbit yang agung. Kekaisaran tidak akan pernah bisa dikalahkan. Begitu suara itu turun, dia segera melambaikan tangannya, dan berjalan keluar dengan langkah besar. Kemudian seorang bawahan bergegas ke arahnya dengan cepat, memegang handuk basah sekali pakai di tangannya, dan menyerahkannya dengan hormat. Sebelum dia, Tokugawa Naganobu melilitkan ototnya di sekitar tubuhnya, menggenggam sabuk dengan kedua tangan untuk mengencangkan pakaian, lalu ia menyeka handuk basah di tangannya dengan hati-hati beberapa kali, lalu mengatakan sesuatu di mulutnya. Membuka tutup kotak brokat putih, dia terlihat sangat hormat, seolah dia sedang menyentuh sesuatu yang berharga. Semua orang menegakkan leher mereka dan memandang dengan rasa ingin tahu ke kotak brokat putih itu, ingin menyaksikan pedang pertama dari timur yang diterbangkan ke langit oleh Jepang. Setelah tutupnya dibuka, saya melihat lapisan kain sutra merah tua di kotak brokat, dan tempat pisau kayu hitam diletakkan di atas kain sutra. Di tempat pisau ada pedang Jepang ramping dengan bentuk yang sama dengan dua sebelumnya. Pedang Jepang yang hancur hampir sama, seluruh bilahnya sangat terang, seterang cermin, tapi tidak seperti dua pedang sebelumnya yang terbuat dari potongan. Bilah pedang ini memiliki warna biru muda yang aneh. Apalagi gagang pisau ini juga nampak lebih panjang, gagangnya diikat dengan aliran benang emas, dan kelihatannya sangat luhur, bukan seperti benda biasa. Tokugawa Naganobu dengan hormat membungkuk ke pedang Jepang, dan kemudian meraih pedang Toyo pertama dengan kedua tangannya. Dia tidak tahu apa yang dia bicarakan, dan kemudian dia menjatuhkan pedang itu ke dahinya. Sambil memegang pisau di tangannya, dia menjatuhkan ujung pedang di tangannya ke tanah, membuat ujung pedang terendam di tanah, menegakkan tubuh dan menatap Lin Yu dengan bangga, menyipitkan matanya, dan berkata dengan dingin, "Tolong, Tuan He. Pengunjung adalah tamu, tolong tanyakan dulu." Lin Yu berdiri di sana tanpa bergerak, tersenyum acuh tak acuh, dan memberi isyarat padanya untuk menyenangkan. Terima langkahnya. Tokugawa Naganobu sama sekali tidak ragu-ragu, dia berteriak, tiba-tiba tubuhnya mencondongkan tubuh ke depan, dan di saat yang sama pisau di tangannya membanting, ujung pisau malah mengangkat gumpalan tanah dan menembak langsung alis Lin Yu. Di saat yang sama, dia menendang kakinya. Pisau panjang tajam di tangannya menusuk tenggorokan Lin Yu secara langsung. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.